Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita sekarang masuk ke episode ke-7, yaitu episode robotika. Dan di sini kita hanya akan mempelajari basic-basicnya saja, dasar-dasarnya saja, karena sekali lagi ini adalah pengantar ya, bukan dalamnya. Dan sebenarnya sudah ada series robotika di sini, cuman mungkin belum terlalu dalam yang di bukan terlalu dalam, mungkin belum belum selesai ya ketika video ini dibuat. Dan mungkin kalau teman-teman nonton saat ini mungkin sudah selesai atau mungkin sudah lebih update ya isinya. Oke, karena memang kita butuh waktu untuk melengkapi yang series robotika, tapi kita akan fokus dulu di series pengantar elektronika dan instrumentasi ini, tapi yang chapter atau episode robotika. Oke, sekarang kita bicara dulu robot tuh apa sih? Robot tuh berasal dari bahasa Cekoslovakia. Kata robot berasal dari kata robota yang berarti kerja cepat. Pertama kali dikembangkan oleh Computer Aided Manufacturing International CMI ya, tapi dibilang CM1. Robot adalah peralatan yang mampu melakukan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh manusia atau peralatan yang mampu bekerja dengan intelijensi ya yang mirip dengan manusia maunya ya. Sedangkan pengertian robot secara tepat itu adalah sistem atau alat yang dapat berperilaku atau meniru perilaku manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan mempermudah kerja aktivitas manusia. Jadi harapannya dia memang untuk membantu manusia. Selanjutnya, untuk dapat diklasifikasikan sebagai robot, maka robot harus memiliki kemampuan yang bisa mendapatkan informasi dari sekeliling. Dan dia otomatis harus bisa bisa melakukan suatu secara fisik seperti bergerak dan memanipulasi objek. Jadi dia selain mensensing karena untuk mendapatkan informasi dia melakukan sensing atau melakukan atau menarik informasi sebanyak-banyaknya seputar lingkungannya, dan dia dapat bergerak otomatis karena robot. Dan dia dapat memanipulasi objek, apakah memindahkan objek atau menghancurkan objek atau memperbaiki objek atau melempar objek dan seterusnya. Dapat berbagai macam hal dapat dilakukan. Itu dapat dikatakan sebagai robot. Sebuah sistem tidak perlu untuk meniru semua tingkah laku manusia. Jadi tidak semuanya perlu diikuti, ya, tidak. Tapi suatu sistem tersebut dapat mengadopsi satu atau dua saja, nggak perlu semuanya. Tergantung dari apa? Tergantung dari sistem yang dibutuhkan, dan itu sudah bisa dikatakan sebagai robot. Sistem yang diadopsi bisa aja cuman diambil matanya saja, pendengarannya saja, ataupun sistem gerak, atau juga kolaborasi dari beberapa subsistem tersebut. Jadi contohnya, dia bisa saja dengan menggunakan mata, kamera, dia memindahkan barang, mengklasifikasikan barang sesuai dengan misalkan ukurannya atau jenisnya. Nah, itu bisa, itu udah kata robot. Atau mungkin robot dengan pendengarannya dia bisa mengetahui lokasi bangunan yang kopong itu yang kosong gitu ya. Terus dia bisa mungkin menuju ke sana dan memperbaiki atau melubanginya untuk diisi sesuatu, itu juga bisa. Atau juga bisa juga dia memakai semuanya, mata maupun pendengaran. Jadi pendengaran otomatis dengan sensor suara. Atau juga bisa juga dengan sensor bau, dengan gas, dan berbagai macam sensor lainnya. Jadi pada dasarnya adalah robot itu dia mensensing, terus bisa melakukan sesuatu berdasarkan perintah yang telah dimasukkan ke dalamnya. Nah, kita masuk ke fungsi robot. Robot itu untuk meningkatkan produksi, akurasi, dan daya tahan. Robot ini banyak digunakan dalam industri, ya, karena kita industri banyak hal-hal yang susah dilakukan oleh manusia, dalam arti misalkan akurasi, misalkan kita pengisian botol saja, itu kalau manusia nanti bisa beda volumenya, cairannya. Nah, kalau dengan robot itu harapannya bisa sama terus volumenya dengan akurasi yang tinggi. Ya, tidak ada yang ideal ya, tapi akurasi jelas lebih tinggi daripada manusia. Dan daya tahannya, dia bisa bekerja mungkin seharian penuh. Manusia harus istirahat, harus makan, dan jika dia terlalu lama mungkin nanti akan menyebabkan akurasinya turun semakin jauh ya, walaupun
Tadi akurasi juga tidak bisa pas-pas banget, tapi bisa semakin jauh. Dan dia jelas otomatis karena dia memiliki daya tahan yang kuat, produksinya bisa lebih meningkat. Tugas-tugas yang berbahaya atau kotor dan berisiko, robot juga digunakan manusia. Contohnya adalah robot untuk menjelajah planet, itu planet Mars. Kita belum bisa ke sana, kita belum tahu di sana seperti apa, jadi yang kita kirim adalah robot. Terus robot untuk mendeteksi limbah nuklir. Ini ketika terjadi gempa di Fukushima ya, yang kemudian terjadi kebocoran nuklir, itu yang dikirim ke sana robot untuk deteksi. Terus ada juga robot penjinak bom. Itu kan kalau manusia nanti kalau salah-salah meledak, kalau pakai robot ya robotnya paling hancur. Robot mahal tapi lebih mahal nyawa manusia karena tidak bernilai ya. Terus juga misalkan robot untuk melakukan penyelaman ya, misalkan untuk mencari dulu puing-puing kecelakaan pesawat di laut. Itu jelas manusia sangat berisiko dengan menggunakan robot selam ROV, remotely underwater operated vehicle. ROV ya, teman-teman tahu ROV itu untuk ke apa tadi, remotely underwater operated vehicle. Jadi wahana underwater yang dioperasikan di dalam air, yang digerakkan jarak jauh. Untuk pendidikan, banyak robot juga yang digunakan untuk menarik pelajar belajar teknologi seperti robot Lego. Di sini juga ada, mungkin teman-teman pernah dengar ada line follower, robot yang mengikuti garis. Ada juga robot sumo, robot yang saling mendorong untuk keluar dari jalur. Ada lagi namanya robot micin atau robot terbang kecil-kecil yang micro drone ya. Micro drone itu juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Juga ada untuk menolong manusia seperti contohnya penghisap debu otomatis ya, untuk bersihin rumah. Terus juga untuk rumah sakit, untuk mengantar makanan, membantu operasi dan sebagainya. Nah, jenis-jenis robot. Jenis robot adalah yang pertama adalah non-mobile robot. Adalah robot yang tidak bisa berpindah, tapi bukan tidak bisa bergerak, tapi tidak bisa berpindah. Contohnya ada robot yang dia hanya berupa robot lengan seperti ini. Contohnya adalah Jarvis. Kok teman-teman tahu film Iron Man, Avenger itu ada Jarvis. Terus juga teman-teman kalau pernah lihat industri-industri otomotif, itu semua perakitan mobil menggunakan lengan robot. Nah, ini contohnya memang robot industri sih. Banyak jenisnya. Juga misalkan untuk robot untuk yang begu ya, untuk mengeruk, itu juga bisa kita katakan juga robot. Juga ada robot untuk memindahkan, menyortir barang, itu juga robot yang dia base-nya ini tidak berpindah, tapi yang bergerak hanya lengannya. Oke, selanjutnya sebenarnya apa aja sih perangkat pendukung robot industri yang non mobile? Yang pertama adalah manipulator. Manipulator adalah dia yang bekerja sebagai untuk memanipulasi objek ya, otomatis lengan robotnya. Terus sensor untuk mensensing apakah dia sudah pas ya, ngambil barangnya sudah pas. Dia sensing, jangan sampai dia ingin mengambil sesuatu tidak pas. Terus dari sensor ini otomatis akan diolah oleh prosesor ya, pengolah. Ada PLC, bisa micro controller, juga bisa microprosesor atau PC juga bisa, atau microprosesor juga bisa. Nah, kemudian dari sini otomatis setelah diolah sensor ini maka akan dikirim aksi ke sini untuk dia agar bergerak, agar manipulator yang bergerak melalui aktuator. Jadi aktuator dari sebuah manipulator itu ada servo, ada motor stepper dan sebagainya. Ada juga pneumatik dan hidrolis. Nah, ini tadi controller ya. Ini adalah controllernya.
Oke, sekarang tadi kita sudah bicara yang dia fix ya, tidak bergerak, robot yang tidak bergerak. Dan ini kita akan membahas yang jenis robot yang bergerak ya. Bergerak di sini contohnya apa? Dia bukan bergerak. Jenis-jenis tadi kan sebelumnya kita membahas jenis-jenis robot yang tidak berpindah tempat, bukan tidak bergerak. Dia bergerak tapi tidak berpindah tempat. Yang ini yang untuk khusus berpindah tempat. Ya, makanya disebut sebagai mobile robot. Maka jenis yang dapat memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain. Dari segi manfaat, robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan otomatisasi dalam misalkan transportasi atau eksplorasi dan segala macam. Contohnya ini ada yang paling simpel, ini ada robot line tracker atau line follower. Dia mengikuti garis. Ada juga robot untuk robot pelayan yang dia mengikuti lorong. Terus juga ada robot tadi seperti saya bilang, ada robot penjinak bom yang dia berjalan untuk menjinakkan bom, untuk mengeksplorasi suatu area dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan ini. Ini tampil di sini adalah robot mobile jenis beroda, rodanya ada 4. Ada 4 dan di sini walaupun bannya sebenarnya tidak cocok untuk yang licin sih. Ini bannya ini untuk ban yang permukaan yang kasar, tapi ya nggak apa-apa. Dan dia ini di atasnya bisa ditaruh berbagai macam barang, jadi dia bisa untuk mengantarkan berbagai macam barang atau muatan untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, ini tadi kita sudah mobile robot. Nah, ini jenis robot lainnya. Ada robot terbang, flying robot, atau orang juga sebut sebagai drone atau UAV. Nah, drone UAV ini jelas kita nggak usah perlu bahas lagi ya, teman-teman udah sering lihat di mana-mana. Ini sekarang lagi booming karena memang area sekarang arahnya ke sini, dan ini bahkan ada versi murahnya yang bisa di 200.000, 300.000 sampai ratusan juta, sampai miliar pun ada. Dan dia emang fungsinya macam-macam. Drone ini bisa untuk mengirimkan barang seperti ini, bisa juga untuk menyemprot tanaman, bisa untuk foto udara, bisa untuk berita, terus bisa untuk memantau kemacetan, bisa untuk macam-macam, bahkan untuk memantau perbatasan, untuk kebutuhan militer pun bisa. Karena memang flying robot atau drone ini atau UAV ini memang dia karena di angkasa tidak ada batasannya. Walaupun benar-benar nggak benar-benar bebas ya, karena dia dapat mengganggu penerbangan. Nah, kan tadi tidak ada batasan tadi, maka dia aplikasinya tuh sangat variatif sekali. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani oleh flying robot. Contohnya apa? Untuk laut, otomatis kita membutuhkan underwater robot. Ini ada contohnya robot ikan. Tapi yang populer underwater robot adalah ROV tadi yang sudah saya katakan di depan. Remotely underwater operated vehicle. Jadi dia yang dipakai untuk menyelam. Nah, ROV ini nih bahkan bisa dipakai untuk memantau kehidupan air bawah laut ya. Terus juga bisa untuk mencari-cari serpihan-serpihan kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal dan sebagainya. Dan dia punya tantangan kok dibandingin dengan drone tadi, antara ROV dan drone itu adalah bahwa semakin dalam dia menyelam, maka akan semakin besar tekanan yang dialaminya, dan itu membuat struktur dari underwater robot ini harus jauh lebih kuat daripada yang flying robot. Karena flying robot itu dia terkait nggak akan mungkin bisa menembus sampai atmosfer ya, kalau hanya mengandalkan baling-baling seperti ini. Jadi relatif tekanan udara tidak terlalu dapat merusak struktur dari wahananya. Lebih ke arah mungkin masalah dari gesekan di awan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya dia tidak mampu untuk benar-benar tinggi sampai ke arah yang gesekannya itu bisa merusak struktur dari robot ini. Tapi kalau ROV ini beda, dia semakin dalam dia menyelam, maka akan semakin keras tekanan yang dialami oleh robot tersebut. Nah, selanjutnya adalah humanoid robot. Humanoid robot adalah robot yang benar-benar bentuknya
seperti manusia, tidak sama tapi seperti. Punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya badan ya. Minimal mereka punya ini, itu sudah dianggap sebagai rubanoid. Bahkan ada yang bahkan tidak ada matanya gitu loh, cuma dibuat bentuk tuh bisa. Dia sensornya tidak pakai kamera. Dia mungkin sensornya pakai lidar atau pakai sensor-sensor yang lain. Itu sudah bisa dinyatakan sebagai humanoid robot. Humanoid robot fungsinya jelas untuk saat ini adalah untuk hiburan nomor satu, yang kedua untuk melakukan hal-hal yang benar-benar seperti yang dilakukan oleh manusia. Dan ini risetnya sampai sekarang masih berlangsung. Dan yang paling populer adalah risetnya adalah Atlas ya, buatan dari Boston Dynamics. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sistem kendali pada robot. Tadi sebelumnya kita sudah membahas di 2 episode sebelum ini episode 5 seputar sistem kendali umum ya dan industri. Nah, ini kita akan bicara tentang robot. Nah, kalau robot otomatis ini kan harusnya plan. Maka plannya adalah robot langsung ya, karena ini robot. Ini yang terbuka, loop terbuka, robot tidak punya sense. Tidak memiliki sense, sehingga dia tidak ada yang di-feedbackkan ke belakang untuk memperbaiki referensi geraknya. Dia hanya bergerak ya apa sesuai dengan perintah dari referensi geraknya. Mau berak sini sudah, tanpa tahu apakah sudah tepat atau belum. Itulah yang kontrol robot yang loop terbuka. Selanjutnya untuk yang kontrol robot loop tertutup, ini dia mirip seperti tadi. Ini plannya langsung robot ya. Robotnya punya kemampuan untuk sensing. Ya, dia punya kemampuan untuk sensing. Sehingga ini yang dilakukan oleh sensor. Sehingga masukan yang berupa referensi gerak masukkan sini ya. Itu dapat dicek apakah sesuai dengan yang diinginkan. Jangan, misalkan dia mobil robot, apakah menuju tempat yang sama, misalnya dia line follower, apakah tetap di garis. Jika dia robot untuk memindah barang, apakah yang pas untuk mengambil barang, apakah posisi sudah pas. Jangan sampai dia tidak mencapit bukan pas barangnya yang ingin dipindahkan, ataukah dia ketika memindahkan yang ditaruhnya di tempat yang tidak sesuai. Itu sehingga sensing dapat mengetahui posisi robot ada di mana sebenarnya. Robot maupun open loop tuh banyak macamnya. Ada yang open, ada yang loop. Yang open itu pada dasarnya karena sudah diprogram oleh manusia melakukan hal yang rutin sama terus, selama tidak ada gangguan berarti, maka yang dilakukan akan selalu sama. Sedangkan kalau yang dia tertutup seperti ini, closed loop, dia dapat memposisikannya lebih bagus lagi, tapi sebenarnya tergantung dari kegunaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas seputar kerangka dari posisi robot. Yang pertama adalah Cartesian. Ini Cartesian, kayaknya hilang. Cartesian koordinat X, Y, Z. Oke. X, Y, Z menggunakan kaidah tangan kanan. Sumbu X adalah jempol, sumbu Y adalah telunjuk, sumbu Z adalah jari tengah. Jadi X, Y, Z. Ya, seperti ini ya, sama ya. Ya kayak gini. Sama dengan tampilan di sana di layar. X depan, Y ke samping, Z ke atas. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan. Terus ada juga yang menggunakan cylindrical koordinat putar. Nah, ini menggunakan sama tangan kanan juga seperti ini. Karena dia positifnya Z-nya ke atas, maka kayak gini, ini adalah arah putar positifnya. Jadi sehingga ini menjadi positif. Arah putar positifnya seperti itu. Terus ini ada referensi sudut untuk spherical koordinat. Tadi untuk cylindrical
ya, yang bulat. Untuk yang spherical koordinat ya pada dia untuk yang atas gini ya, kurang lebih mirip sih. Dia tinggal yang dikendali, yang jadi ininya mana. Jika dia ke atas maka dia seperti ini. Yang penting penentuan positifnya sumbu yang dikelilingi adalah menggunakan jempol. Sisanya adalah sisanya adalah untuk mengetahui arah positifnya. Nah, tadi kita sudah bahas sekedar gerak berputar. Sekarang kita akan lebih detail lagi tentang roll, pitch, dan yaw. Jadi ini ada contoh kapal. Sini ada 3 sumbu. Along ship axis ini juga kita sebut sebagai sumbu X. Across ship axis ini kita sebut sebagai sumbu Y. Vertikal kita sebut sebagai sumbu Z. Nah, kalau di sini bisa kita lihat bahwa positifnya adalah yang X adalah ke sini, yang Y adalah ke sini, yang yaw adalah ke sini. Ini karena dia menggunakan prinsip yang vertikal ke atas adalah yang positif, dan vertikal atas positif, dan yang depan adalah positif X, sisanya adalah Y-nya mengikuti dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi. X di depan, Y ke samping, X, Y, Z. Oh, ini ada kesalahan teman-teman. Ini bukan seperti ini tandanya. Sorry. Dia ke sana. Ini arahnya salah ya. X, Y, Z. Ini arahnya salah. Arahnya harusnya sana, dia kayak gini. Harusnya ke sini. Sorry, salah gambar. Oke, seperti itu untuk. Nah, gerak mengelilingi sumbu X disebut sebagai roll, gerak mengelilingi sumbu Y disebut sebagai pitch, ini Y tadi ya. Terus gerak mengelilingi sumbu Z disebut sebagai yaw. Nah, ini dalam bentuk line. Ini bisa dilihat bahwa dia Y-nya mana nih? X-nya ada di depan. X, yes. Oh, salah. X-nya bukan di situ. X-nya di depan sini ya. X-nya di depan sini. X depan, Y samping, Z di atas, benar. X menuju depan ya, X, Y, Z. X, Y, Z. Gini ya, sama ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini perputaran tetanya seperti ini. Perputaran X-nya benar ini ke sini ya. Gini ya. Terus Y-nya selanjutnya yang Y ya sorry, salah. Ini bukan. Ini yang Y-nya gini ya, benar ya. Sama ya. Y-nya apa? Roll-nya, pitch-nya ini yang roll, yang X, ini Y, ini pitch, ini yaw. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah word and effector koordinat frame. Jadi koordinat dunia dan koordinat akhir. Sebenarnya kalau kita bicara sistem koordinat itu ada 3. Koordinat yang pertama adalah dunia, world, atau bumi. Terus koordinat body. Terakhir baru koordinat komponen. Ini kalau kita fokus gini, kita bisa kita bilang bahwa ini langsung kita abaikan yang komponen, ini dianggap ini body langsung karena hanya kita fokus di sini. Dan di sini ada perbedaan antara koordinat bumi dengan koordinat n efektornya, di mana z-nya bumi di atas, ini z-nya di sini, y-nya di samping.
mana ya, X-nya depan, nah gini, bener ya. Terus satunya lagi WX ini. Oke, jadi dia seperti itu. Terus, nah sebenarnya ini nih masing-masing DOF ini tuh juga punya apa ya? Ini kan ini ya komponen ya. Ini juga masing-masing komponen juga punya kerangka. Jika kita pecah seperti itu, maka ini menjadi kerangka body dengan bumi, mungkin bisa kita bilang jadi satu. Ini menjadi kerangka komponen 1, kerangka komponen 2, kerangka komponen 3. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara antara dua frame. Dua frame ini adalah bisa kita bilang bahwa ini ground ini adalah punyanya bumi, yang ini adalah objek atau punyanya body. Ya. Di sini bisa kita lihat X0, Z0 ini kalau mereka setara. Mereka sejajar, orientasinya sama. Ini ya udah seperti ini. Mereka bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini yang koordinat frame yang untuk dia berputar ya. Jadi terjadi perputaran antara X1. Jadi dari bodinya itu berputar mengelilingi sumbu bumi, dimana X0 itu adalah bumi, X0 adalah bumi, Y0 ini bumi, Z0 itu bumi, X1, Z1 dan Y1 itu adalah bodinya, jadi dia berputar. Nah, selanjutnya juga ada yang General Revolute Join Link Structure. Revolute, jadi join ya, join atau sendi. Sendi itu ada dua. Satu putar, bahasa Inggrisnya ada revolute ini. Satu lagi geser. Bahasa Inggrisnya ada prismatic. Nah, kita akan membahas yang putar. Nah, putar seperti ini bisa kita turunkan menjadi matriks rotasi. Yang ini merupakan dibentuk berdasarkan persamaan de Navier-Steenberg atau DH, sehingga ini menjadi matriks rotasinya si de Navier-Steenberg. Lebih jelas dari de Navier-Steenberg itu ada di channel robotik saya. Itu ada penjelasan panjang seputar de Navier-Steenberg. Nah, ini tadi gambar ininya adalah matriksnya, dimana di sini terdiri dari beberapa simbol putar, di mana theta itu adalah simbol putar si X dan satunya adalah simbol putar si Y. Dan itu juga ada D ini adalah jarak pergeseran rangka frame komponen. Tapi ini lebih jelasnya ada di video saya seputar kinematik kalau tidak salah, di channel Robotika. Nah, selanjutnya untuk men-solving atau memperbaiki persamaan kinematik, ya ini ada persamaannya. Ini persamaan tadi, matriks de Navier-Steenberg. PX, PY, PZ ini adalah hasil transformasinya, hasil transformasi akhir dari suatu NF vektor, di mana PX, PY, PZ ini adalah posisi akhirnya di posisi koordinat X, Y, dan Z. Nah, ini kita bisa menentukan sudut-sudut putar dari objeknya menggunakan isi-isi dari matriks transformasi ini. Ini matriks transformasi ya. Ini ada AX, AY, AZ. Kita masukkan saja ke persamaan ini, maka kita akan memperoleh gerak dia sudut roll, sudut pitch, dan sudut yaw. Selanjutnya, jika kita ingin memanipulasi elbow, ini ada beberapa, atau lengan ya, beberapa titik, beberapa join. Ini join putar semua kebetulan. 1, 2, 3, 4, 5.
ada 6 ada 6 join yang bekerja untuk memanipulasi nih NF faktornya. Perhitungan lebih jelas dari sini ada di lagi di channel saya yang satunya yang Robotic Series. Nah, untuk mengetahui posisi akhir dari NF faktor ini kita dapat menggunakan forward kinematics. Nah, contoh metode forward kinematics adalah dengan memanfaatkan Dynavit-Hettenberg. Dan selanjutnya ada lawannya adalah inverse kinematik, di mana inverse kinematik adalah untuk menentukan tadi sudut-sudut dari masing-masing join ini berdasarkan posisi akhirnya. Sehingga kalau kita buat blok diagram kinematikanya, forward kinematik akan menentukan posisi dan orientasi dari NF vektor, kemudian dibalikan ke inverse kinematik akan menghasilkan pergerakan join. Nah, yang pergerakan join ini akan dikirim ke forward kinematik dan seterusnya sehingga robot bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin segitu dari dari episode kali ini ya, episode robotika. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi.